Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sujafati, NPM 2023210084. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas video UTS Komunikasi Data dan Jaringan. Dan soal pertama yaitu satu, apa yang dimaksud dengan komunikasi data dan jaringan? Apa yang menyebabkan gagalnya komunikasi data dalam jaringan? Dan komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau perpindahan data antara komputer dengan yang lain. Bentuk data digital yang atau dikirim melalui media komunikasi data. Komunikasi dalam jaringan bisa gagal karena gangguan sinyal dan juga kapasitas jaringan yang penuh, kerusakan perangkat, atau kesalahan pengaturan perangkat keamanan yang membatasi, masalah perangkat lunak, dan keadaan lalu lintas jaringan. Dan nomor 2, media pengiriman data adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data. Bisa berupa kabel, cahaya, maupun magnetik. Kabel twister pair kelebihannya satu, biayanya lebih murah, fleksibel, dan jaringannya lokal. Sedangkan kekurangannya dia kecepatannya terbatas, sensitif interferensi, dan jarak terbatas. Kalau kabel fiber optik kelebihannya kecepatannya sangat tinggi, 2 jaraknya lebih jauh tanpa degradasi, 3 lebih aman dan lebih tahan lama. Kekurangannya biaya lebih tinggi, 2 fragilitas, dan 3 peralatan khusus. Dan juga kabel koaksial kelebihannya satu, tahan gangguan, nomor 2 kecepatan lebih baik, dan 3 jarak menengah. Sedangkan kekurangannya lebih mahal dan kurang fleksibel, nomor 2 lebih besar dan kaku, dan nomor 3 kekurangannya terbatas pada pengguna tertentu. Dan pada soal nomor 2 itu soalnya media transmisi dan persentase contohnya, juga kelebihan yang itu ya teman-teman. Dan nomor 3, jelaskan apa perbedaan antara OSI dan DCP/IP. Gambarkan perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Oke. OSI adalah jaringan dengan 7 lapis yang lebih teoritis, sementara DJP memiliki 4 lapisan yang lebih praktis dan digunakan dengan dunia nyata dengan fokus pada komunikasi internet, sedangkan sinyal analog rentan dengan gangguan, sedangkan sinyal digital berbentuk distrik 0 dan 2 yang lebih tahan terhadap interferensi dan interesi. Dan nomor 4, jelaskan tentang bandwidth. Jelaskan 3 gangguan transmisi yang dapat menurunkan kecepatan sinyal. Bandwidth adalah ukuran kapasitas maksimum saluran komunikasi atau jaringan untuk mentransmisikan data dalam waktu tertentu. 3 gangguannya yaitu gangguan yang bisa menurunkan kekuatan sinyal. 1. Interferensi elektromagnetik atau EMI. Gangguan ini terjadi ketika gelombang elektromagnetik dari sumber eksternal seperti kabel listrik atau perangkat radio mengganggu sinyal yang sedang ditransmisikan melalui kabel atau saluran nirkabel. Nomor 2, atenuasi atau penurunan sinyal. Semakin jauh jarak yang ditempuh, sinyal semakin besar penurunan kekuatannya. Penurunan ini terjadi karena terserap atau tersebar selama perjalanan yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kecepatan transmisi data. 3. Refleksi. Terjadi karena sinyal yang dipancarkan pada suatu saluran atau kabel terpantul kembali karena adanya ketidaksempurnaan pada saluran transmisi atau adanya saluran lain yang mengganggu. Ini dapat menyebabkan distorsi sinyal di mana sebagian dari sinyal yang seharusnya diterima kembali ke mengirim atau terpengaruh oleh sinyal dari kabel lain atau mengurangi kecepatan. Dan pada nomor 5, 250 dicarikan binernya yaitu 1/2/7 ditambah 1/2/6 karena dia 128 bisa, 64 juga bisa, dan 1/25
hasilnya adalah 16. Dan 1 kali 24 hasilnya adalah 8. Dan 1 kali 2/3 hasilnya 8. Dan 0 kali 2 hasilnya 0. Dan 1 kali 2/1 hasilnya 2. Dan 0 kali 2 hasilnya 0. Jadi hasilnya 250. Dan di nomor 2 198. 1 dikali 2 pangkat 7 yaitu 128. 1 dikali 2 pangkat 6 64. 0 kali 2,5 0. 0 kali 24 0. 0 kali 23 0. Dan 1 dikali 2/24 2. Dan 1 kali 2/1 hasilnya 2. Dan 0 kali tambah itu adalah 0. Jadi hasilnya 198. Dan pada nomor 3 101 101 yaitu 1 kali 2/7, 0 kali 2/6, 1 kali 2/5, 0 kali 2/4, 1 dikali 2/3, dan 0 dikali 2/3, 2, 1 kali 2/1, dan 2, 0 dikali 2/0. Jadi hasilnya 128 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 2 dan ditambah 0. Jadi hasilnya 170. Sedangkan nomor 4 seperti nomor 3 yaitu 100 ke 1 01 011 yaitu 1 2 pangkat 7 0 pangkat 2,6 1 2 pangkat 5 0,2 pangkat 4 1 dikali 2 pangkat 3 0 dikali 2 pangkat 2 dan 1 kali 2 pangkat 1. Jadi hasilnya 128 ditambah 0 ditambah 32 dan ditambah 8 dan ditambah 0 dan ditambah 1 yaitu menjadi 171. Dan pada kelas 5 nomor 5 kelas A-nya 190 244 5 185 38 yaitu menjadi 101 111110 dan 1111 0101 dan 101111001 dan 00101110 dan T-nya jadi 255000 dan menjadi 1011110 dan kosongnya 8 kali, di sini 8 kali dan sininya 8 kali ya teman-teman. Dan pada kelas C 127 228 14354. Dan yang ininya 011111 111000100 100001111 0010101 dan tuhnya menjadi 255 255 255 255 255 hasilnya 01-nya sampai 7 kali 11100100100 1000111 dan di sininya kosongnya sampai 8 kali. Dan di depan ada nomor 7 166 246 196 69 kelas B yaitu 101001110 satunya di sini 4 kali 0110 1100 100 100 100 tuhnya 255 255 00 menjadi 101011110 11110 000 sampainya 8 kali dan 1 kali. Dan sampai sini saja video yang saya buat. Dan terima kasih yang telah menonton. Dan saya ucapkan terima kasih.